Hal ini baik dalam berkolaborasi dengan pasukan atau menunjukkan dukungan publik untuk Rusia dan pasukannya. Dikutip Tribun News dari Associated Press, Kepala Dewan Keamanan Ukraina, Oleksiy Danilov, akan segera merilis daftar kolaborator kepada publik. Zelensky mengatakan akuntabilitas untuk kolaborasi tidak bisa dihindari, terpenting untuk menegakkan keadilan. Meskipun Zelensky mendapatkan dukungan luas, tidak semua warga Ukraina menentang invasi Rusia. Beberapa kawasan industri di timur penduduk Donbas yang berbahasa Rusia banyak yang mendukung Moskow. Selama konflik 8 tahun dalam gerakan separatis yang didukung Moskow dan pasukan pemerintah Ukraina telah menewaskan lebih dari 14.000 orang. Bahkan beberapa pengusaha, pejabat sipil dan negara bagian dan anggota militer telah pergi ke pihak Rusia. Biro Investigasi Negara Ukraina mengatakan lebih dari 200 kasus pidana kerjasama. Dari Aljazeera.com pada Selasa 26 April 2022, hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Ia dengan tegas memperingatkan kebijakan Barat yang memasok banyak senjata ke Ukraina. Mengenai hal ini, ia tak segan menyinggung Perang Dunia Ketiga. Diakuinya, Rusia akan menargetkan senjata Barat tersebut secara sah, sehingga dapat dilihat perang yang terjadi antara Rusia dengan Barat. Sebagaimana informasi sebelumnya, tak hanya memasok senjata untuk mendukung Ukraina, Barat juga menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Hal ini sebagai cara untuk menekan Rusia agar menghentikan operasi militer khususnya di Ukraina. Namun pihak Rusia akan terus melanjutkan operasi ini sampai tujuan Presiden Putin di Ukraina tercapai. Bahkan sanksi yang dijatuhkan justru merugikan Barat sendiri. Sekarang ini operasi militer khusus Rusia telah memasuki fase kedua. Fase ini fokus penyerangan ditujukan di Donbas atau Ukraina bagian timur. Hal ini terlihat dalam sebuah foto yang diunggah jurnalis perang Ukraina Andriy Saplienko di Facebook. Ia berdiri di sekitar tank T-90M milik Rusia yang sudah hangus terbakar. Dikutip dari Newsweek, foto tersebut diambil di wilayah Kharkiv Timur, Ukraina. Saplienko menyatakan bahwa militer Ukraina baru saja membebaskan sejumlah desa di Kharkiv. Namun tak lama kemudian pasukan Rusia mencoba masuk kembali. Mereka datang dengan membawa tank T-90M Prorif yang merupakan versi terbaru dari tank tempur utama T-90 Rusia. Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan Ukraina, tank canggih tersebut telah hancur hanya beberapa hari setelah dikerahkan ke medan perang. Laporan lain menyebutkan bahwa kendaraan tempur infanteri serta pengangkut personel lapis baja MTLB juga hancur. Adapun Kiev pertama kali melaporkan keberadaan T-90M di Ukraina Timur pada 25 April.
Angkatan bersenjata Rusia memiliki sekitar 20 tank yang efisiensi tempurnya lebih maju daripada pendahulunya T-90. Dari RT.com, tudingan ini disampaikan Lavrov dalam sebuah wawancara dengan kantor berita China Xinhua yang terbit pada Sabtu 30 April 2022. Menlu Rusia itu mengatakan bahwa AS dan NATO selalu melihat Ukraina sebagai instrumen untuk menekan Rusia. Dengan itu, satu di antara cara untuk merealisasikan unipolar world yang diinginkan Amerika Serikat adalah menggunakan NATO untuk melakukan ekspansi ke timur. Lavrov menyebut AS tengah berusaha membentuk dunia yang berpusat ke Amerika Serikat. Ia juga menuding bahwa negara-negara Barat secara sengaja memprovokasi masyarakat Ukraina agar anti terhadap Rusia. Negara-negara Barat tampak memaksa mereka untuk memilih Rusia atau Barat. Alasan itulah yang pada akhirnya mendorong Moskow untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Lavrov juga menyalahkan AS yang memicu terjadinya pemberontakan di Kiev. Pada Selasa 26 April, pihak kepresidenan Ukraina menuduh Rusia telah menciptakan kerusuhan di Moldova. Hal ini disampaikan Mikhailo Polodiak, seorang pembantu presiden Ukraina di Twitter. Menurutnya, ledakan yang terjadi di kawasan Transnistria Moldova membuat situasi kacau. Dikutip dari AFP, ledakan yang dimaksud terjadi pada Senin 25 April di wilayah tersebut. Ledakan menghantam sebuah gedung yang menampung Dinas Keamanan Republik yang berbatasan dengan Ukraina Barat. Kemudian pada Selasa 26 April pagi, dua antena yang menyiarkan radio Rusia meledak 30 mil di utara ibu kota regional Tiraspol. Rusia lantas menanggapi soal tuduhan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menyatakan bahwa negaranya tak ingin menyerang Moldova. Pihaknya masih menunggu kesimpulan dari penyelidikan soal keberlanjutan perang di Ukraina. Sebagai informasi, Transnistria merupakan wilayah yang didukung Rusia. Pasukan Ukraina berhasil melakukan serangan pada Republik Rakyat Donetsk. Serangan tersebut menggunakan peluru kendali anti-tank yang tepat sasaran sesuai dengan perhitungan para prajurit Ukraina. Dalam rekaman video yang beredar di Telegram Sabtu 21 Mei 2022, kendaraan militer milik pasukan Donetsk dengan jenis BRDM-2NM DPR atau Republik Rakyat Donetsk di daerah Rubistoye lenyap seketika. Pasalnya, sesuai dengan perhitungan ATGM Brigade Mekanik ke-24 Angkatan Bersenjata Ukraina, kendaraan yang masih melintas tersebut diledakkan sekali serangan. Лівіше. Оп. Красота.